Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhaillah wa bisyafa'ati rasulillah wa bikaramati awliyaillah liqada'i hajatina wa hajatikum min hawaijid dunya wa hawaijil akhirah binniyatil khalisah. Melanjutkan pelajaran yang kemarin, sekarang kita sampai pada part 31 menerangkan tentang hadis mubham. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu al-alimu al-allamah al-syaikhu Hafidh Hasan al-Mas'udi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Al-hadithul mubhamu ay hadha al-hadithul mubhamu. Adapun ini itu bab menjelaskan tentang hadis al-mubhamu yang bernama hadis mubham. Hadis ini menjelaskan tentang hadis mubham. Perlu diketahui secara bahasa hadis mubham, secara bahasa artinya adalah samar. Kata mubham sendiri berasal dari fi'il madi ibhama yang mengikuti wazan af'ala. Adapun tasrifnya adalah af'ala yuf'ilu if'alan wa muf'alan muf'ilun muf'alun af'ila tuf'il muf'alun muf'alun. Ini adalah wazannya. Abhama jika ditasrif mengikuti wazan af'ala menjadi abhama yubhimu ibhaman wa mubhaman mubhimun mubhamun abhim la tubhim mubhamun mubhamun. Jadi bisa disimpulkan arti daripada hadis mubham adalah samar, ia mengikuti wazan af'ala dan menjadi sighat masdar ataupun isim fa'il, karena masdar maupun isim fa'il terlihat seperti sama. Selanjutnya, huwa ma fi matnihi au sanadihi syakhsun lam yusamma. Huwa adapun hadis mubham itu ma hadis fi matnihi yang itu di dalam matannya ma atau hadis, au sanadihi atau di dalam sanadnya ma atau hadis, itu syakhsun seseorang, atau syakhsun yaitu seseorang, lam yusamma yang tidak disebutkan siapa syakhsun. Hadis mubham yaitu hadis yang di dalam matan ataupun sanadnya terdapat seseorang yang tidak disebutkan secara jelas siapa namanya. Kalau kita sudah mengetahui bahwa hadis mubham artinya samar, maka samar ini ada dua kemungkinan, yaitu yang pertama adalah lam yusamma fi matnihi atau tidak disebutkan di dalam matannya, atau kemungkinan yang kedua lam yusamma fi sanadihi atau orang tersebut tidak disebutkan di dalam sanadnya. Kemungkinan pertama di dalam matan dan kemungkinan kedua di dalam sanad. Matan yaitu teks, dengan sanad adalah perawi atau orang yang meriwayatkan hadis tersebut. Mithalul awwali hadithu Aisyata anna imra'atan minal ansari qalat lin nabi sallallahu alaihi wasallam kaifa aghtasilu minal haidi qala khudhi firsatan mumassakatan fatawaddai thalathan. Mithalul awwali adapun contoh yang pertama itu hadisu Aisyata, hadis dari Aisyah, anna imra'atan sesungguhnya seorang perempuan, minal ansari nyatanya dari golongan orang Ansar, itu qalat berkata, siapa imra'atan minal ansar, lin nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaifa aghtasilu, kaifa bagaimana, aghtasilu mensucikan siapa aku, minal haidi dari haid. Qala berkata siapa Nabi, khudi ambillah siapa kamu perempuan, firsatan pada cuilan kapas, mumassakatan yang dilaburi minyak misik, fatawaddai kemudian sucikan siapa kamu dengan kapas tadi salasan dengan 3 kali. Contoh yang pertama ialah hadis yang diriwayatkan Aisyah bahwa sesungguhnya ada seorang perempuan dari Ansar berkata kepada Nabi atau bertanya,
bagaimana aku mensucikan haid atau bagaimana cara mensucikan haid? Kemudian Nabi menjawab, ambillah kapas yang dilaburi dengan wewangian, kemudian sucikan dengannya 3 kali. Contoh yang pertama ini yaitu mubham atau samar atau tidak disebutkan nama secara jelas namun di dalam matannya, yaitu ialah hadis yang diriwayatkan seperti dari Aisyah tadi. Di dalam matan hadis ini menceritakan seorang perempuan yang bertanya kepada Nabi untuk bagaimana cara bersuci atau mandi daripada haid. Nama perempuan di sini tidak disebutkan nama secara jelas atau hanya sekedar imro'atan atau secara umum yaitu perempuan. Wa misalus sani qaulur rawi akhbarani rajulun. Wa misalusani, adapun contoh yang kedua atau mubham fil asanid itu qaulur rawi, ucapan perawi. Rupanya ucapan akhbaroni rajulun. Akhbaroni telah menghabarkan ni padaku siapa rajulun, seorang laki-laki. Adapun contoh yang kedua yaitu seperti ucapan seorang perawi telah mengatakan akhbaroni rajulun, seorang telah mengabarkan kepadaku. Kemudian contoh yang kedua atau mubham atau samar, tidak disebutkan nama seseorang secara jelas di dalam sanadnya, yaitu seperti perkataan rawi tadi, yaitu berupa akhbaroni rajulun, telah menghabarkan kepadaku seorang. Lah, nama rajulun ini tidak disebutkan siapa namanya secara jelas atau hanya diungkapkan secara umum seorang laki-laki yaitu rajulun. Wala dororo fi mubhamatil mutuni. Wala dororo, tidak ada bahaya atau tidak berdampak fi mubhamatil mutuni, di dalam kemubhaman atau kesamaran beberapa matan. Maka jikalau kesamaran itu terdapat pada matannya, maka tidak mempengaruhi kesahihan atau kemakbulan atau diterimanya suatu hadis tersebut. Maka bagaimana sikap para ulama ahli hadis dirayah? Sikap yang pertama yaitu tentang mubhamatil mutun atau sesuatu yang samar, tidak disebutkan nama perawi secara jelas yang terdapat di dalam matan. Para ulama sepakat tidak ada masalah dalam hal ini. Artinya la dororo, tidak berdampak pada kemardutan atau ditolaknya hadis tersebut, dengan pengertian hadis tersebut tetap qabul atau makbul, bisa diterima dan bisa diambil sebagai hujjah. Selanjutnya wa amma mubhamatil asanidi fa fi qabulil hadisi ma'aha wa adamihi aqwalun. Qala ba'dul hanafiyyati walladhi yanbaghi an yakuna madhhabuna qabulahu idza urifa anna rawi la yarwi illa an thiqatin fa fi qabulil hadisi, maka itu di dalam menerima hadis ma'aha yang bersamaan mubhamatul asanid wa adamihi dan tidak adanya qabulil hadis aqwalun, yaitu terdapat beberapa pendapat. Qala berkata siapa ba'dul hanafiyyati, sebagian ulama Hanafi. Walladhi, adapun perkara yang bagi yang seyogyanya apa alladhi itu ayyakuna, bahwa ada apa madhabuna, madhab kami itu qabulahu, menerima hadis mubhamul asanid idza urifa, di dalam tatkala diketahui siapa anna rawi, sesungguhnya para perawi itu la yarwi, tidak meriwayatkan siapa rawi illa an siqatin, kecuali dari orang yang siqoh atau orang yang adil. Adapun mengenai tentang mubhamatul asanid atau mubham di dalam sanad, maka para ulama ahli hadis di dalam menerima hadis tersebut ataupun menolaknya terdapat beberapa pendapat. Adapun sebagian ulama Hanafi berpendapat
Adapun sesuatu yang sepatutnya menurut madhab kami di dalam menerima hadis tersebut, ketika seorang rawi itu diketahui bahwa rawi tersebut tidak akan meriwayatkan kecuali pada orang yang sikoh, maka hadis tersebut sah-sah saja untuk diterima atau makbul. Kemudian sikap yang kedua, ada pendapat ini dari ulama dhiroyah dari madhab Hanafi mengenai tentang hadis mubhamatul asanid. Mayoritas yang pertama tetap mereka tidak menerima hadis tersebut atau mardud, hukumnya tertolak, karena bagaimanapun hadis tersebut tidak jelas siapa yang meriwayatkan. Kemudian yang kedua atau pendapat yang kedua dari kalangan Hanafi ini berpendapat hadis tersebut bisa saja diterima atau makbulun bisyarti, diterima dengan syarat, dengan catatan syarat tersebut sudah dimaklumi seorang perawi tersebut. Artinya perawi tersebut telah diketahui kebiasaannya bahwa dia mengambil hadis dari orang-orang yang siqah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, semoga bermanfaat. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kurang lebihnya mohon maaf, silahkan dikoreksi di kolom komentar. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.